Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana sikap yang diambil oleh Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati, yang dimana telah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kepala daerah dari kader PDIP untuk menunda dulu kegiatan retret dalam rangka pembekalan kepala daerah. Namun bukannya pulang dari umroh, Ibu Megawati membuat gaduh perpolitikan di Indonesia. Itu juga direspon oleh pengamat politik yaitu Pak Iya Subiakto, yang dimana setelah pulang dari umroh, Ibu Megawati membuat gaduh di negara kita, di sistem politik kita, dan itu semua imbas dari ditahannya Hasto oleh KPK, yang dimana Ibu Megawati pernah mengatakan bahwa ketika Sekjen PDIP Hasto ditahan, maka Ibu Megawati akan mendatangi KPK atau pihak kepolisian. Nah, bagaimana respon dari netizen atau Pak Iya Subiakto mengenai hal tersebut? Kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Selamat pagi rekan-rekan. Kita langsung saja merespon kegaduhan yang dibuat oleh Megawati. Jadi tidak kita katakan PDIP karena memang tidak semuanya orang PDIP sepakat dengan pemikiran dia dan dia. Gitu. Jadi sejak Hasto ditahan oleh KPK, ini kan menjadi tantrumnya seperti itu, tantrum politik kalau saya katakan. Padahal sebelumnya kan dia mau ngomong kalau ditahan, mau didatangi KPK, Kapolri dan sebagainya. Hasto sendiri juga mengatakan kalau dia punya video yang disimpan Rusia dengan sudah dinotariskan dan sebagainya. Itu bullshit semua. Jadi omongan mereka ini menjadi blunder dan itu yang menjatuhkan mereka sendiri. Tapi itu urusan mereka lah. Yang kita soroti sekarang ini adalah masuk ke ranah pemerintahan. Dia kan bukan bukan partai koalisi gitu. Kalaupun partai koalisi tidak seenak perut saya seperti itu. Acara retreat yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Prabowo dan Mendagri, itu adalah acara yang memang untuk menyatukan visi bagaimana menghandle atau bagaimana kelanjutan dari sebuah pembangunan. Ini kan per 5 tahun periode kepemimpinan presiden biasanya ada pola-pola yang berganti. Seperti itu. Belum lagi dari 514 kepala daerah itu kan berlatar belakang beragam gitu. Kapasitas atau apa sajalah. Jadi mohon maaf, saya memang tidak semua kepala daerah itu punya kapasitas menjadi kepala daerah sebenarnya. Menangnya karena punya uang, karena punya pengaruh, karena segala macam cara lah. Kita tahu politik di Indonesia ini gitu. Nah, ini kalau sampai kemarin terjadi pembangkangan kepala daerah yang dari PDIP dilarang ikut oleh Megawati, ini menunjukkan sebenarnya sikap partai ini, sikap orang-orang yang ada di dalam partai PDIP itu sebenarnya serius gak sih ngurusin negara ini gitu. Kalau Anda tidak serius ya jangan ikut pemilu gitu, jangan ikut pilkada gitu. Karena pilkada itu juga pakai uangnya negara, bukan pakai uangnya PDIP kan gitu. Nah, dari situ kita makin kuat melihat bahwa kalimat petugas partai yang selalu dilontarkan, statement itu yang selalu dilontarkan oleh Megawati itu memang nyata terbukti sekarang. Kalau mereka mengikuti instruksi dari ketumnya gitu. Jadi bukan ngurusin negara. Saya sudah pernah bilang sama Hasto dulu bahwa ADART kalian mengatakan kalian petugas partai itu urusan kalian. Tapi pada saat kalian sudah terpilih menjadi aparat negara, menjadi apapun di negara ini yang notabene adalah seorang pejabat, itu kalian harus tunduk pada undang-undang. Kemarin ada pemikiran-pemikiran atau pendapat lain dari kawan-kawan yang mengatakan sekarang kan sudah otonomi daerah, jadi bisa ikut bisa tidak. Oh iya, kalau itu jelas. Tapi jangan lupa di dalam undang-undang otonomi daerah itu masih ada 8 ketentuan yang harus ikut pusat. Pertahanan, fiskal,
kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, apalagi. Jadi tidak bisa melepaskan diri begitu saja. Karena secara nyata dan itu fakta, sampai sekarang tidak bisa otonomi daerah itu juga berdiri sendiri, dia cari makan sendiri, membangun sendiri, tidak bisa. Jakarta saja seperti itu. APBD-nya kan 85 triliun. Tapi kan PAD-nya itu cuma 34 triliun. Jadi masih ada 50-an triliun yang harus disumbang oleh pusat kan gitu. Itulah subsidi silang dan sebagainya. Karena pendapatan negara ini kan bisa dapat dari minyak, dari segala macam. Nah, ini kan harus disadari. Otonomi daerah boleh dilakukan karena memang ada undang-undangnya. Cuma yang mana saja yang boleh dilakukan sendiri. Ya mungkin arah infrastruktur di kabupaten itu mungkin bisa dikembangkan sendiri. Bahkan pendidikan sama kesehatan saja tidak bisa jalan sendiri karena itu terintegrasi. Jadi kalau sudah seperti ini, supaya sama-sama disadari, pemerintah pusat dan daerah itu adalah satu agregat yang memang tidak bisa dipisah-pisah begitu saja gitu. Walaupun di dalam kenyataannya memang ada beberapa hal yang bisa dijalankan sendiri. Nah, kembali lagi tentang pelarangan oleh Megawati itu. Jadi apa yang kita dengar selama ini, apa yang dihadapi Pak Jokowi selama 10 tahun itu, atau efektifnya 9 tahun, itu benar-benar. Jadi Pak Jokowi itu seperti dikatakan Romahur Rumuji waktu itu. Tahun 2014 saja sudah diintervensi dan tidak disukai oleh Megawati. Karena 34 menteri itu cuma 4 atau 5 menteri untuk PDIP, dan itu memang maunya Pak Jokowi karena membangun negara ini tidak bisa pakai visi kepartaian, dia harus visi kenegaraan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pembangkangan ini memang sudah menunjukkan bahwa ini tidak pantas ada di pemerintahan. Jadi nggak usah lagi dibujuk-bujuk berkoalisi. Kita tahu Pak Prabowo kan maunya guyup ngurus negara ini, bagus niatnya. Cuma kalau ngurusin orang tantrum, capek aja kita. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Buat apa kita ikut gila kan gitu. Nah, apapun yang dikatakannya lah. Megawati ini kan banyak orang bilang bahwa ya kena NPD dia ini kan gitu. Jadi selalu menjual nama orang tuanya dan sebagainya. Ya Pak Soekarno satu hal kita hormati sebagai proklamator. Tapi bukan berarti negara ini tidak ada kalau nggak ada Soekarno kan itu. Saya mohon maaf saja lah, ribuan pahlawan kita nyawa itu melayang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan Soekarno sendiri. Soekarno aja ada Hatta, ada Sahrir, dan seterusnya. Jadi jangan itu dibawa-bawa. Kalau ngomong katanya dia cerdas, dia yang buat ini, buat itu, strong, dan sebagainya. Nah kalau sekarang seperti ini, apa yang kita lihat di situ? Apa benefitnya buat kita? Bagi seorang seorang Megawati itu benefitnya apa buat Indonesia? Sekarang kan rusuhin aja nih kayak gini kan. Program mau dijalankan ini kemarin waktu maafkan bergizi gratis saja sudah dikomentari 10.000 nggak cukup lah segala macam. Tiba-tiba belakangan karena Hasto ditersangkakan mau nyerempet ke Pak Prabowo, ngelendot sampai ngasih minyak urut segala. Begitu nggak berhasil ngamuk lagi, apalagi Hasto langsung ditahan gitu kan. Nah, jadi kenapa tidak berpikir bahwa siapapun yang di negara ini harus tunduk kepada hukum, walaupun ya hukumnya ya kita tahu sendirilah, kadang hukum, kadang dikulum-kulum juga gitu kan. Tapi kan itu harus, karena itu masih ada di dalam tatanan kenegaraan, ya harus dipatuhi. Gitu. Tidak bisa saya enak sendiri seperti itu. Jadi kalau Hasto, karena itu sekjennya PDIP, terus melakukan sebuah pelanggaran hukum, terus dilepaskan begitu saja. Enak kali lah kalian gitu. Terus semua maling ayam diinjak-injak gitu. Ben Sukatani aja baru nyanyi aja uber-uber kayak gitu kan. Luar biasa itu. Jadi kita harus sadar, kita harus aware bahwa ini sebuah perbuatan pembangkangan. Jadi buat kita tidak ada toleransi, tapi kalau pemerintah masih mengelus PDIP ya silakan gitu. Tapi buat kita masyarakat di bawah ini ya kita harus menjaga jarak dengan mereka karena memang sikapnya seperti itu. Walaupun tidak semua orang PDIP seperti itu.
Tapi karena dia tunduk kepada titah ibunya, ya kita harus waspada gitu. Karena mereka digaji oleh uang negara, bukan uang Megawati, ya kan. Kecuali PDIP buat negara sendiri, ya terserah, karena ada 17.000 pulau, masih ada, minta aja berapa 1.000 pulau buat negara sendiri, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa, karena nggak mungkin kabupaten itu kalian portal sendiri untuk kalian hidup sendiri di situ. 122 kepala daerah kalau tidak salah saya, karena angkanya berubah-ubah terus memang, karena kita kan angka-angka kita ini kan harus divalidasi lagi, semuanya memang angka ngawur. 122 kepala daerah itu berapa persen dari 514? Ya, itu saja kita pegang. Bagaimana mengaturnya itu? Apakah mereka mau hidup sendiri? Ya ngomong aja, buat surat. Kalau kemarin Pak Prabowo sudah benar, yang tidak ikut sekalian aja mundur. Buat surat lah mundur, gentle. Jangan maju mundur. Maju mundur itu kalian jadi undur-undur gitu. Tapi buat kita sebenarnya sekarang ini menjadi trigger makin jelas bahwa PDIP itu mengecilkan dirinya sendiri, karena dia dengan kelakuannya itu telah memporak-porandakan tatanan perpolitikan Indonesia. Itu clear buat saya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau ada sebagian besar dari kita menginginkan PDIP tidak ada lagi di 2029, mungkin dari sini dimulainya itu, dari diri mereka sendiri gitu ya. Saya pikir itu cukup jelas. Jadi tidak perlu kita bersayang-sayangan sama mereka lah, karena sikapnya seperti itu. Jadi, kalau mau tunduk dengan ketua umum silakan tunduk saja, tapi jangan cari makan di negara ini gitu. Ikut saja yang tagar kemarin mau pergi dulu keluar itu. Kenapa kalian nggak ikut tagar itu? Pergi dulu keluar. Atau Indonesia sudah gelap, kenapa kalian ikut berterang-terang? Ya kan? 514 kepala daerah itu kan cuma 122 yang berpikiran gelap gitu. Ya biarkan sisanya jalan terang-terang, kenapa kalian ikut di terang-terang? Dan kalian jalan aja di kegelapan itu, karena memang kalian menggelapkan diri sendiri. Jadi saya pikir itu kawan-kawan, kita harus selalu waspada dengan orang-orang yang mengganggu ketertiban NKRI. Jadi karena kita mau sehat, negara ini mau sehat. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat respon dari luar biasa dari Pak Yas Subiakto, yang dimana melihat pandangannya bahwa apa yang dilakukan oleh sikap Ketum PD Perjuangan Ibu Megawati itu, yang dimana dalam instruksinya menunda kepala daerah dari kader PDIP untuk mengikuti retret. Tentu saja ini membuat gaduh di negara kita, yang dimana kita semua tahu bahwa kepala daerah tersebut dipilih oleh rakyat. Maka ketika dia sudah resmi sebagai kepala daerah, maka kepentingan utama adalah rakyat, bukan kepentingan partai. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam pidato pelantikan kepala daerah, mengatakan bahwa jika kalian ragu silakan mundur. Nah, silakan komentar di bawah ini sahabat-sahabat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.